Oke, selamat pagi. Eee, kita lanjut membahas, ulangan harian materi larutan penyangga ada di halaman 275. Yang pertama nomor 2, untuk menentukan larutan penyangga, di sini kita cari larutan yang dengan penambahan asam atau basa itu pH-nya relatif sama ya. Untuk, larutan 1 sampai 4 dengan penambahan asam atau basa ini pH-nya sangat jauh berbeda. Sedangkan untuk di nomor 5 larutannya penambahan asam atau basa dia pH-nya relatif sama ya. Malah sama di sini dia 3 pH-nya. Maka larutan nomor 5 merupakan larutan penyangga. Oke, untuk nomor 4 di dalam larutan penyangga itu terdapat spesi. Untuk larutan penyangga asam, spesinya itu ada asam lemah, basa konjugasi dan ion H+. Sedangkan untuk larutan penyangga basa itu spesinya ialah basa lemah, asam konjugasi dan ion OH-. Maka nomor 4 jawaban yang benar ialah C. Lanjut di nomor 6. Sini di antara campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga ialah untuk membentuk larutan penyangga ada 2 cara dilakukan, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara langsung itu mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya. Bisa juga dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Nah, untuk nomor 6 ini yang benar tuh di nomor D dan E untuk spesi yang asam lemah ya. Untuk yang E dia asam lemah dicampurkan dengan basa kuat. Nah, ini bukan pencampuran, ini mereaksikan. Maka untuk E ini tidak benar. Sedangkan untuk D ini asam lemah dengan garamnya. Nah, ini bisa dicampurkan langsung sehingga membentuk larutan penyangga. Ya, maka jawaban nomor 6 ialah D. Untuk A sampai C ini dia bukan asam atau basa lemah tapi mereaksikan asam kuat juga dengan basa kuat. Oke, untuk nomor 8 ini soal hitungan. Untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 9 maka 100 ml larutan asam asetat 0,1 molar harus dicampur dengan larutan NaOH natrium hidroksida 0,2 molar sebanyak. Nah, ini untuk nomor 8 saya mau mengkoreksi. Untuk pH sama dengan 9 itu kan termasuk pH basa ya. Sedangkan di sini yang direaksikan ialah asam asetat dan natrium hidroksida, dan diketahui Ka-nya itu asam asetat. Maka jika diketahui Ka-nya maka yang dicari ialah H+-nya. Sini saya ubah pH-nya bukan 9 jadi 6 ya. Untuk nomor 8 pH-nya diubah menjadi 6 karena untuk 9 dia termasuk basa dan diketahuinya harus Kb ya. Untuk nomor 8 sini saya sudah tulis jawabannya. Untuk nomor 8, nah ini diketahui asam asetatnya 100 ml, NaOH-nya di sini NaOH-nya tadi ada 0,2 molar. Oke, langsung dari sini aja nih. Diketahui kita bikin reaksinya, asam asetat direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium asetat dan air. 100 ml asam asetat 0,1 molar, maka bisa dicari molnya menjadi molar dikali volumenya sehingga molnya ialah 10 milimol. Diketahui Ka-nya sekian dan pH-nya 6 ya. Yang ditanya berapa volume natrium hidroksida supaya pH yang terbentuk ialah 6. Nah, karena pH-nya 6, di sini kita bisa dapat H+-nya, konsentrasi H+-nya yaitu 10⁻⁶. Kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Konsentrasi H+-nya 10⁻⁶, Ka-nya 10⁻⁵, maka perbandingan mol asam lemah per mol basa konjugasi ialah 10⁻⁶ per 10⁻⁵ ya. Ini dikeluarkan ke ruas ini menjadi 10⁻⁵. Maka mol asam lemah per mol basa konjugasi ialah 10⁻⁻1 atau 0,1. Nah, ini baru mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Nah, kita tulis reaksinya. Ingat ya, kalau yang diketahui asam lemah sama basa kuat maka menggunakan perhitungan MRS. Sedangkan jika diketahui asam lemah dengan garamnya maka langsung ke perhitungan. Sini kita bikin mula-mula 10 milimol, NaOH-nya 0,2 dikalikan volume, karena volume belum diketahui kita bikin V aja. Di sini belum terbentuk. Saat reaksi
kita bikin NaOH-nya habis ya. Untuk larutan penyangga kita bikin yang basa kuatnya habis untuk larutan penyangga asam. Habis, maka di sini juga 0,2 V, 0,2 V dan ini 0,2 V. Kita hitung sisanya di sini 10 min 0,2 V, yang ini menjadi 0,2 V, ini juga 0,2 V. Nah, rumusnya tadi kan mol asam lemah per mol basa konjugasi kan 10 pangkat min 1 atau 0,1. Kita masukkan mol asam lemahnya tadi di sini 10 min 0,2 V, sedangkan mol basa konjugasinya 0,2 V. Ya, kita keluarkan ini yang ini menjadi 10 min 0,2 V sama dengan 0,1 dikali 0,2 V. 10 min 0,2 V sama dengan ini menjadi 0,02 V. Maka kita temuin yang V sama V. 10 sama dengan 0,02 V. Ini jadi plus ya. Kalau pindah ruas, plus 0,2 V menjadi 0,22 V. Maka volumenya ialah 10 dibagi 0,22 sama dengan 45 ml. Oke ya. Itu tidak ada di pilihan A sampai D-nya. Jawabannya ya ialah 45 ml. Untuk nomor 10 di sini yang ditanya ialah perbandingan volume natrium hidroksida 0,1 molar dan asam asetat 0,1 molar yang diperlukan untuk membentuk larutan penyangga dengan pH-nya 5. Diketahui Ka dari asam asetat ialah 10 pangkat min 5. Perhitungan nomor 10 itu hampir sama dengan perhitungan nomor 8. Dari pH ini kita bisa cari konsentrasi H+, dari konsentrasi H+ masuk ke rumus, maka bisa kita cari volumenya dari rumus mol dari asam lemah dan basa konjugasinya. Di sini sudah saya tulis perhitungannya. Ya, di sini kita bikin dulu reaksinya, persamaan reaksinya. Asam asetat direaksikan dengan natrium hidroksida membentuk natrium asetat dan air. Diketahui asam asetatnya 0,1 molar, maka mol itu kan molaritas kalikan volume. Nah, karena volumenya yang dicari, maka kita simbolkan di sini volume dari asam asetat ialah V1. Untuk natrium hidroksida juga sama, yang ditanya volumenya, maka untuk menentukan molnya itu kita simbolkan V2 aja. Jadi molnya ialah 0,1 V2, 0,1 dikali V2. Dalam larutan penyangga asam, basa kuat ini harus habis ya, sehingga yang tersisa ialah asam lemah. Maka yang bereaksi ialah komposisi dari natrium hidroksida yaitu 0,1 V2. Nih, maka kita bikin di sini yang reaksinya 0,1 V2 supaya habis. Maka natrium asetat yang terbentuk juga 0,1 V2, airnya juga 0,1 V2, CH3COH yang bereaksi juga 0,1 V2. Kita kurangi di sini 0,1 V1 min 0,1 V2 untuk asam asetat. Natrium hidroksida habis, CH3CONA-nya 0,1 V2. Kita masukkan ke dalam persamaan rumusnya, pH-nya 5, maka konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5. Rumusnya ialah Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Di sini konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5, Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 0,1 V1 min V2, ya, ini bentuk sederhananya. Dibagi mol basa konjugasinya 0,1 V2. Ini bisa kita bagi di sini kalau pindah ruas menjadi dibagi. Ini habis, yang ini juga habis, maka V1 min V2 per V2 sama dengan 1. Oke, V2-nya kita keluarkan ke ruas kanan, maka V2 sama dengan V1 min V2. Kita samakan variabelnya, di sini V2 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi plus ya. V2 plus V2 menjadi 2 V2 sama dengan V1. Maka perbandingan V2 per V1 sama dengan 1 banding 2 yang B. Oke, nomor 10 sudah. Kita lanjut ke nomor 12. Soalnya untuk mengubah 50 ml larutan barium hidroksida 0,1 molar menjadi larutan dengan pH 5, diperlukan asam asetat 0,2 molar sebanyak, diketahui Ka-nya dari asam asetat ialah 10 pangkat min 5. Perhitungan untuk nomor 12 itu sama dengan perhitungan nomor 10 dan nomor 8 ya. Dari pH-nya kita cari konsentrasi H+-nya, dan nanti di situ dari perhitungan konsentrasi H+-nya bisa kita ketahui volume dari rumus molnya. Oke, di sini udah saya tulis itunya jawabannya. Persamaan reaksinya ialah asam asetat direaksikan dengan barium hidroksida membentuk barium asetat dan air.
Untuk persamaan di soal nomor 12, diketahui barium hidroksida kan Ba itu ionnya plus 2 ya. Maka OH-nya dikali 2 karena ion dari OH itu minus 1 ya. Maka yang terbentuk itu barium asetat. Barium asetat kationnya plus 2 karena anion dari CH3CO itu minus 1, maka anionnya dikali 2 supaya menjadi muatan netral plus 2 dan min 2. Di sini 2 ya. Karena ini 2 CH3CO-nya, maka CH3COH-nya juga 2. Ya, maka menjadi persamaan reaksi yang setara. Oke, diketahui mula-mula ada 0,2 molar asam asetat, maka molnya ialah 0,2 dikalikan volumenya. Untuk barium hidroksida itu diketahui volumenya, maka bisa ditentukan molnya, mol sama dengan 50 dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Maka yang bereaksi ialah kita bikin barium hidroksidanya habis, yang bereaksi ialah 5 milimol, maka di sini juga menjadi 2/1 dikali 5 sama dengan 10 milimol, yang ini 1/1 kali 5 menjadi 5, yang ini 10. Oke, masuk ke persamaan rumusnya, pH sama dengan 5, maka konsentrasi H plusnya ialah 10 pangkat min 5. Masuk ke dalam rumus, Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi, Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 0,2 V min 10, mol basa konjugasinya, di sini basa konjugasinya ini kan CH3CO2 min nih, yang ini ada 2 minnya, maka ini kita kalikan 2 ya, karena CH3CO minnya ada 2. 5 dikali 2, kita keluarkan ini ke ruas kiri menjadi 0,2 V min 10 sama dengan 10. Kita keluarkan variabel konstantanya menjadi 10 plus 10 sama dengan 20, maka diperoleh V sama dengan 20 per 0,2 sama dengan 100 milimol yang C. Oke, lanjut ke nomor 14. Oke, saya pindahin dulu ini ke seperti ini. 14 itu soalnya larutan berikut yang nilai pH-nya relatif tetap bila ditambah sedikit asam atau basa adalah, oke, kita cari yang asam lemah direaksikan dengan basa kuat, atau ya basa lemah berlebih direaksikan dengan asam kuat. Yang A itu NaOH asam kuat, HCl basa, ini basa kuat asam kuat, NaOH basa kuat, NaCN ini garamnya ya, jadi tidak bisa direaksikan. Yang ini NaCN dan HCN ini juga asam kuat. Yang ini NH4OH, dia 100 ml. Sini udah saya tulis perhitungannya biar cepat. Nih. Nah, ini molnya 10 milimol. Kita cari yang lemah yang berlebih. Ini NH4-nya 10 milimol, yang ini H2SO4-nya yang kuatnya 5 milimol ya. Maka yang apa nih? Option D yang benar karena basa lemahnya dia berlebih bila dibandingkan dengan asam kuatnya. Itu untuk nomor 14. Untuk nomor 16, ini soal hitungan lagi. Untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 9, maka 300 ml larutan NH4OH 0,1 molar harus campur dengan larutan HCl 0,1 molar sebanyak. Nah, yang ini pH ini basa ya. Ini basa nih ya, basa lemah. Berarti dicari pOH-nya dulu baru dapat konsentrasi OH minnya. Sini udah saya tulis. Yep, di sini NH4OH amonium hidroksida reaksikan dengan asam klorida membentuk amonium klorida plus H2O. Sini mula-mulanya udah diketahui amonium hidroksidanya 300 dikali 0,1 sama dengan 30 milimol. Yang tidak diketahui itu volumenya dari HCl, berarti molnya 0,1 dikalikan dengan V. Kita bikin asam kuatnya habis supaya basa lemahnya membentuk larutan penyangga dengan asam konjugasinya ya. Di sini 30 dikurangi 0,1 V, yang ini 0,1 V. pH-nya 9, maka pOH-nya 14 min 9 sama dengan 5, maka konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 5. Masuk ke dalam rumus, OH min sama dengan Kb dikalikan dengan mol basa lemah per mol asam konjugasi. Konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 5, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, mol basa lemahnya 30 min 0,1 V, sedangkan asam konjugasi 0,1 V. Ya, kita coret yang bisa dibagi, ini 2 pindah ruas jadi setengah. Ini 30 min 0,1 V per 0,1 V.
Lalu kita pindah ruas nih, yang ini 0,1 V dikalikan dengan setengah nih menjadi 0,05 ya. Ini 30 dikurangi 0,1 V. Kita temuin yang variabel yang sama, V sama V, menjadi ini V ya. 0,05 V ditambah 0,1 V sama dengan di sini menjadi 0,15 V ya. Lalu ini 30 dibagi 0,15 sama dengan 200 ml untuk jawaban nomor 16. Next ke nomor 18. Campuran berikut yang dapat menjadi larutan penyangga ini juga sama seperti yang nomor 14. Kita cari yang lemah berlebih direaksikan dengan kuat yang habis. Di sini sudah saya tulis juga. Ini ada di jawaban B, itu yang lemahnya 20 mmol dengan cara volume dikalikan dengan molaritasnya, sedangkan yang kuatnya dia habis terlebih dahulu. Ini 100 dikalikan dengan 0,1 menjadi 10 mmol ya. Untuk 18 jawabannya B. Oke, lanjut ke nomor 20. Volume asam asetat 0,1 molar dan natrium hidroksida 0,1 molar yang harus dicampur untuk membentuk 150 ml larutan penyangga dengan pH 5 plus log 2 adalah. Oke, sini sudah saya tulis perhitungannya. Kita tulis persamaan reaksinya. Asam asetat direaksikan dengan natrium hidroksida membentuk natrium asetat dan air. Mula-mula ada 0,1 molar, V-nya belum diketahui untuk asam asetat, maka molnya 0,1 dikalikan dengan V1 untuk asam asetat. Untuk natrium hidroksida juga volumenya belum diketahui, maka molnya 0,1 dikalikan dengan V2, simbol untuk volume NaOH. Lalu di bagian reaksinya kita bikin yang kuat yang habis, maka reaksinya ialah 0,1 V2 supaya NaOH-nya habis. Di sini juga 0,1 V2, untuk asam lemah juga 0,1 V2. Di sini sisanya 0,1 dikalikan dengan V1 min V2 ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Dari pH-nya diketahui 5 plus log 2. 5 plus log 2, maka konsentrasi H plusnya ialah setengah dikali 10 pangkat min 5 ya. Untuk memudahkan kalian memahami, untuk 5 itu dari sini ya, min 5. Untuk plus log 2 itu bukan dari 2 min log min 5. Kalau 2 dikali 10 pangkat min 5, maka pH-nya 5 min log 2 ya, karena sini plus, maka 2-nya harus dalam bentuk min. Kalau dalam bentuk min berarti dia dalam bentuk pecahan ya. Nih, seperti ini, 2 pangkat min 1. Berarti kan dia min 1-nya, yang ini nih, min 1-nya dipindah ke depan menjadi 5 min log 2. Seperti itu. Jadi 5 plus log 2. Ya, maka ininya harus setengah, jangan log 2. Oke, maka konsentrasi H plusnya ialah setengah kali 10 pangkat min 5. Kita masukin ke dalam rumusnya, Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya ialah 0,1 dikalikan dengan V1 min V2. Mol basa konjugasinya 0,1 V2. Kita coret variabel yang sama, maka diperoleh hasilnya setengah sama dengan V1 min V2 per V2. Kita pindah ruas yang V2, setengah V2 sama dengan V1 min V2. V2-nya kita satukan, jadi setengah tambah 1 menjadi 3/2 V2 sama dengan 1 V1. Yang ini kita kalikan dengan ke sini, ke ruas kanan menjadi 3 V2 sama dengan 2 V1. Maka perbandingan V2 per V1 sama dengan 2 dibanding 3 ya. Ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Maka V2-nya sama dengan 2. NaOH tadi volumenya V2 ya. V2-nya tadi 2 per 5 kali 150. 150 tadi jumlah ya, jumlah semua larutan. Maka ini juga kita jumlahkan. 2 per 5 kali 150 sama dengan 60. Untuk asam asetatnya tadi V1, 3 per 5 kali 150 sama dengan 90. Ya, yang 60 dulu yang habis, baru yang berlebih ialah asam asetat. Maka jawabannya 60. NaOH-nya di sini yang ditanya CH3COH dulu. Berarti yang 90 dulu, baru yang 60. Yang B. Oke, terima kasih untuk penjelasan ulangan kimia hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya. Oke, selamat siang.